Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 PLKH 1 Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum. Jadi di sini kita akan mempresentasikan terkait pendirian firma. Jadi kita mendirikan firma tentunya di bidang hukum karena ini kan PLKH gitu. Jadi nama firma kita adalah Law Firm Taufik and Partners. Kenapa kita namakan Law Firm Taufik and Partners? Karena ketua kelompok kita yaitu Mas Taufik. Jadi maka dari itu kita namakan firma hukum kita Taufik and Partners. Nah, ini kantor firma hukum kita itu berdomisili di Jalan Danau, Sentani Raya, C7H27, Malang, Jawa Timur. Jadi, sebelum masuk ke penjelasan, ke substansi, saya ingin memperkenalkan dulu anggota-anggota kelompoknya. Di sini ada saya sendiri, Ahmad Ahwarismi sebagai moderator. Terus ada teman-teman saya, Fania Batari Khoirunisa, Nur Amalia Zahra, Muhammad Raihan Ari, dan Taufik Rahman. Baik, lanjut saja kita ke penjelasannya. Kepada teman-teman saya, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan untuk pengertian firma sendiri. Firma sendiri adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama, dalam mana tanggung jawab masing-masing anggota firma atau disebut firman tidak terbatas. Laba yang akan diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi bersama-sama. Demikian pula halnya jika menderita rugi, semuanya juga ikut menanggung. Next. Yang kedua, pendirian firma. Pada pasal 26 KUHD, isi ikhtisar resmi akte pendirian firma yang harus memuat sebagai berikut: nama, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu firma, pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah persekutuan itu umum ataukah terbatas pada suatu cabang khusus perusahaan tertentu, dan dalam hal terakhir dengan menunjukkan para sekutu yang tidak diperkenankan bertanda tangan atas nama firma saat mulai berlakunya persekutuan dan saat berakhirnya, dan selanjutnya pada umumnya bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para sekutu. Next. Di sini ada syarat-syarat pendirian firma, yaitu yang pertama harus dengan akte notaris. Yang kedua juga harus didaftarkan kepada kepaniteraan pengadilan. Yang ketiga wajib juga diumumkan dalam berita negara PT. Yang keempat, syarat sah pendirian PT didirikan oleh dua orang atau lebih. Pendirian berbentuk akta notaris dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri wajib mengambil saham mendapatkan pengesahan dari Menkumham. Ya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu yang selanjutnya ada pengundang tindakan atau perbuatan pada suku atau anggota firma yang lain terhadap pemenuhan hukum yang timbul itu kepada pihak ketiga untuk firma tidak memerlukan kuasa dari orang lain. Namun demikian, anggota firma bertanggung jawab secara hukum. Dalam pasal 18 KUHD pun pada dasarnya firma mempunyai modal yang sah dari kekayaan para anggotanya. Penerapan tanggung jawab tidak juga berdasar prinsip tanggung jawab terbatas hanya kepada kekayaan, tetapi terjangkau kekayaan pribadi anggota. Debitur tidak
berhak bertanggung jawab pemenuhan pembayaran utang kekayaan, tetapi juga dapat menembus terhadap milik firma. Lalu penggunaan nama pada firma, nama perusahaan ini, nama seorang itu dibentuk menjadi nama perusahaan. Namun dalam teks terdapat beberapa bentuk nama firma, yaitu nama salah satu sekutu, nama salah satu sekutu dan rekan. Kumpulan dari nama lain dan bukan, namun berkaitan dengan perusahaan. Oleh saya. Saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum firma. Pendirian, pengaturan, dan pembubaran firma diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dari pasal 16 sampai 35. Kemudian dapat pula ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pada pasal 1618 sampai 1652 KUH Perdata. KUH Perdata berlaku lex generalis atau sebagai aturan yang umum, sedangkan KUHD berlaku lex specialis atau aturan yang khusus. Next. Kemudian berakhirnya persekutuan firma. Dalam pasal 1646 sampai dengan pasal 1652 KUH Perdata dan pasal 31 sampai dengan pasal 35 KUH Hukum Dagang mengatur mengenai pembubaran persekutuan firma. Berdasarkan pasal 1646 KUH Perdata, ada 5 hal yang menyebabkan bubarnya atau berakhirnya persekutuan firma. Di antaranya yakni jangka waktu telah berakhir sesuai dengan akta pendirian. Kemudian musnahnya barang, telah selesai usaha yang dijalankan oleh persekutuan firma. Kemudian adanya pengunduran diri dari sekutunya atau pemberhentian sekutunya. Yang keempat, salah satu sekutu meninggal dunia atau berada di bawah pengampunan atau dinyatakan valid. Sedangkan yang terakhir, adanya kehendak dari beberapa atau sekutu. Next. Yang berikutnya adalah manfaat firma. Kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Tergabungnya alasan-alasan rasional karena sebagian besar tindakan yang dilandaskan oleh musyawarah menghasilkan kebenaran dan mendatangkan keuntungan. Perhatian sekutu yang sungguh pada perusahaan. Kesimpulan, firma bukanlah badan hukum seperti halnya perseorangan terbatas karena firma sebagai perusahaan hanya dibentuk berdasarkan persekutuan, bukan diakui sebagai badan hukum. Selain itu, juga syarat lain bagi suatu entitas untuk dapat dikatakan sebagai badan hukum adalah mempunyai kekayaan yang terpisah dengan pengurusnya. Pada firma tidak ada pemisahan kekayaan firma dengan pengurus. Maksudnya, pertanggungjawaban firma kepada pihak ketiga mencakup sebagai kepada harta pribadi sekutu. Pada pasal 33 KUHD,
Berbeda halnya dengan perseorangan terbatas yang merupakan badan hukum di mana pertanggungjawaban kepada pihak ketiga hanya sebatas kekayaan yang dimiliki oleh perseorangan tersebut. Next. Ya, itulah penjelasan dari kami terkait pendirian hukum secara singkat. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ini bisa mudah dimengerti, juga bisa jelas penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Itu aja penjelasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.